Ya, motor listrik kan sudah ada dalam perencanaan 2025. Harga pasaran 52. Kita beli kalau nggak salah 42. Harga retail dari motor-motor listrik yang sudah diproduksi di Indonesia dengan suku cadang yang sudah tersebar luas, ya harganya nggak sampai segitu, bahkan 20 sekian juta sudah dapat 1 unit motor. Jadi kalau saya bisa katakan secara jujur, pengadaan 20 ribuan motor ini ya sangat tidak proper. Pengadaan ini sangat tidak lazim. Kami sudah mengagendakan untuk memanggil BGN hadir di DPR minggu depan untuk kami tanyakan berbagai isu tentang MBG, termasuk terkait dengan pengadaan 20-an ribu motor listrik yang diadakan oleh BGN. Beban tanggung jawab BGN ini besar sekali. Bapak harus bisa mempertanggungjawabkan dan menggunakan anggaran ini secara efektif. Kalau tidak bisa, disampaikan saja, sehingga pemerintah bisa mengalokasikannya untuk kebutuhan lain. Begitu juga untuk peruntukan tahun depan. Kita masuk ke 2026. Ini luar biasa besar, Pak. 268 triliun. Ya. Saya ingin Bapak menjelaskan kepada kita. Contoh, ada alokasi untuk program digitalisasi MBG. Ini saya ngobrol sama teman-teman nih Pak. Digitalisasi itu apa ya? Anggarannya besar sekali Pak. 3,1 triliun. Sampai ada yang nyeletuk Pak bercanda. Mungkin makanannya dimasukin chip kali gitu kan. Jadi kita bisa mendeteksi apa yang dimakan, nutrisi cukup apa enggak gitu. Nah ini bercandaan. Tapi ini anggaran besar Pak. Karena kalau kita perbandingkan dengan mitra-mitra kita yang lain yang punya program digitalisasi secara nasional, ya, Kementerian Kesehatan misalnya punya program Satu Sehat, digunakan oleh ratusan juta, 200 juta lebih penduduk kita. Dimulai ketika COVID, maka semua warga negara Indonesia pasti punya dulu namanya program Peduli Lindungi. Anggarannya 800 miliar sampai 1 triliun. Lalu BPJS Kesehatan juga punya aplikasi yang namanya Mobile JKN. Dimiliki oleh hampir semua warga negara Indonesia. Karena untuk berobat, ya berobat secara berjenjang, rujukan, berjenjang, harus punya yang namanya aplikasi itu, Mobile JKN. Anggarannya 1,5 triliun sampai 2 triliun. Nah BGN ini akan punya program digitalisasi yang dianggarkan 3,1 triliun. Ini besar sekali Pak. Bapak harus bisa mempertanggungjawabkannya. Ya, jadi disampaikan, dijelaskan ke kita, ini mau bikin apa sih sebetulnya? Ya, karena saya nggak mau Pak. Saya nggak mau dalam beberapa tahun ke depan ada nih, gitu, amit-amit. Saya tidak mau melihat, ya, pengelola BGN hari ini ada yang bermasalah hukum di kemudian hari. Jadi kita mau mengawasi secara detail apa yang akan Bapak gunakan, untuk apa peruntukannya, anggaran yang sebesar ini. Ya, ada lagi anggaran nih cukup besar, 3,886 triliun untuk koordinasi penyediaan dan penyaluran, termasuk pembiayaan bla 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 bla. Ya mohon disampaikan ke kita ini buat apa sih sebetulnya, gitu ya. Lalu selanjutnya terkait dengan food tray, tadi disampaikan juga oleh Pak Zainul. Ini karena menjadi keresahan publik, mohon disampaikan, dijelaskan, karena banyak isu yang beredar baik di media mainstream maupun di media sosial terkait dengan food tray 201 buatan Cina yang sebetulnya berbahaya buat kesehatan kita, tetapi distempel made in Indonesia dengan standarisasi SNI. Apakah betul? Dan kalau betul, apa yang sudah dilakukan oleh BGN untuk memberikan sanksi kepada yang menggunakan ini? Dan ke depan bagaimana kita memastikan ini tidak ada lagi? Gitu. Mohon dijelaskan kepada kita. Selanjutnya terkait lapangan, Pak. Saya kebetulan mendapatkan laporan nih dari salah satu suku dinas di Jakarta. Masih ada temuan hasil dari inspeksi teman-teman suku dinas ketika mendatangi dapur SPPG. Ini di Jakarta loh Pak, mungkin daerah lain bisa lebih baik, bisa lebih buruk. Ada ditemukan misalnya SPPG yang kapasitas bak cuci piringnya tidak memadai, sehingga tidak dianggap tidak higienis. Ada SPPG, beberapa SPPG yang pengelolaan makanannya di lantai dapur Pak. Ada SPPG yang rawan lalat dan serangga terbang karena tidak ada alat tangkap serangga. Dan hampir semua SPPG yang dikunjungi ini petugasnya tidak menggunakan APD dengan proper, Pak. Ya, ini di Jakarta loh, Pak. Tempat di mana literasi penduduknya cukup tinggi. Saya nggak bisa ngebayang kalau di tempat lain yang literasinya lebih rendah. Mungkin SOP-nya tidak seketat di Jakarta diikutinya, gitu. Artinya, yang ingin saya katakan adalah dengan SOP yang sekarang
masih rentan terjadinya keracunan-keracunan, Pak. Kemarin kan sempat muncul di media, ya, ada lembaga yang mengatakan bahwa per sekarang sudah ada 4.000-an anak yang terkena atau menjadi korban keracunan. Ya. Dengan bertambahnya SPPG, target menjadi 30.000 atau 25.000 sampai akhir tahun. Tanpa adanya perbaikan SOP, saya bukan mengharapkan, saya berharap tidak terjadi. Tetapi logikanya, jumlah anak yang menjadi korban keracunan bisa tambah banyak, Pak. Sehingga saya berharap betul-betul perbaikan SOP itu dilakukan dengan baik, dengan benar. Saya apresiasi lah satu hal, bahwa Bapak sudah mau melibatkan Badan POM. Ya. Bahkan tadi udah teman-teman beberapa menyampaikan, muncul nih di SOP-nya atau di anggarannya Badan POM tahun depan, bahwa Badan POM mendapatkan penugasan untuk melakukan sampling terhadap produk makanan yang disajikan oleh BGN. Ya. Tapi saya minta nanti di kesimpulan, karena ini sudah menjadi kesimpulan kita di rapat dengan Badan POM kemarin, hari ini juga kita masukkan dalam kesimpulan kita bahwa penugasan yang diberikan kepada Badan POM anggarannya BGN. Ya, karena Badan POM punya tugas-tugas lain yang sudah juga harus dijalankan. Fungsinya yaitu adalah melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan. Dan anggarannya kecil, Pak. Nggak ada sampai 268 triliun. Berapa semua BGN? 3 triliun dan setengahnya habis untuk program dukungan manajemen untuk bayar gaji dan lain sebagainya. Jadi nanti mohon saya usulkan dimasukkan dalam kesimpulan kita sesuai dengan kesepakatan dalam rapat dengan Badan POM kemarin bahwa program dari Badan POM yang berkaitan dengan BGN dibiayai oleh Badan Gizi Nasional. Terakhir Bapak, saya tetap masih berpendapat bahwa pemerintah harus juga memikirkan atau melihat opsi lain dalam penyelenggaraan program MBG. Ini kita harus dukung penuh, yes. Kita dukung cita-cita Presiden mengentaskan gizi buruk, yes. Tapi opsi lain juga harus menjadi sesuatu yang bisa dipikirkan. Saya berkali-kali di berbagai tempat tetap mengedepankan atau mengusulkan kita mengembalikan program penyediaan MBG ini ke sekolah, Pak. Pak, sekarang ini rata-rata dapur menyiapkan makanan dari jam 11 malam, Pak. Dimasak mungkin jam 3, jam 4 pagi, didistribusi jam 7 pagi, dimakan mungkin jam 11, jam 12 siang. Jeda waktunya panjang, Pak, 7 jam, 8 jam, sehingga risiko kontaminasi pasti ada, Pak. Bukan cuma kontaminasi bakteri, kalau kayak yang kita dapatkan di berbagai laporan di media, ini kan terbukti nih, sampel yang diambil ada bakteri nih, streptococcus, apalah saya nggak ngerti lah. Tapi rasanya juga pasti berubah, Pak. Dari dimasak subuh, disajikan siang pasti berubah. Tapi kalau kita kembalikan ke sekolah, orang tua murid terlibat, ada gotong royong di sana, dimasak tidak lama sebelum makanan disajikan, maka makanan dipastikan akan lebih fresh, lebih enak, dan juga karena orang tua terlibat, orang tua pasti mau anaknya makan makanan yang terbaik, Pak. Bahkan saya punya keyakinan kok, kalau dibuat sistem seperti ini, orang tua murid nggak keberatan untuk ikut turunan memastikan anak-anaknya makan makanan yang lebih baik di sekolah. Safety gimana? Kesehatannya bagaimana? Tadi saya sepakat tuh sama Pak Heru dan beberapa teman-teman lain. Kerjasama dong sama pemerintah daerah. Sekarang setiap kecamatan rata-rata udah punya puskesmas, Pak. Tinggal puskesmasnya aja melakukan inspeksi secara berkala ke dapur-dapur sekolah. Dan sekolahnya pun bebannya nggak berat, Pak. Satu sekolah berapa sih muridnya? 200, 300. Ya, menyediakan makanan untuk 200, 300 orang tidak serumit menyediakan makanan untuk 3.000 sampai 4.000 orang. Saya tidak mengatakan yang sekarang dijalankan sepenuhnya buruk, tidak. Saya temukan kok, saya apresiasi nih. Saya temukan beberapa dapur memang baik. Ya, saya kenal beberapa orang yang punya dapur menyediakan makanan dan dijalankan secara profesional. Tetapi ternyata tidak semua menjalankan SOP sesuai dengan yang seharusnya. Oleh karena itu saya berharap pemerintah bisa mengevaluasi kembali program ini sehingga cita-cita Presiden bisa tercapai. Karena cita-cita Bapak Presiden, cita-cita mulia ini. Lalu baginda Nabi kita sudah menubuhkan hal ini, bahwa di ujung perjalanan umur umatku akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang zolim, yang munafik, yang jahat kepada umat Islam. Alhamdulillah terbukti. Alhamdulillah terbukti. Islam akan difitnah, dihinakan. Hari ini terbukti. Bahkan urusan akikah itu adalah urusan person.
pribadi. Kenapa tadi disinggung oleh Menteri Agama bahwa tidak perlu akikah, cukup uangnya aja dikasih ke pala tuh kau tuh? Mengerti syariat enggak? Kalau sekelas kau seorang menteri tidak paham syariat, kan tuh mau paham tidak syariat berkurban? Tidak paham, makanya mau diambil saja uangnya, nggak usah dibelikan sapi, nggak usah ada pembunuhan sapi, pengorbanan sapi per masjid itu. Berarti esensi daripada berkurban itu sendiri dia tidak tahu. Allah. Bukan dia tidak tahu, dia tahu, tapi pura-pura nggak tahu, seolah-olah umat ini tidak paham tentang esensi daripada berkurban itu sendiri. Lalu untuk apa marahnya kita berdiri di setiap dia mau berpidato hanya untuk menyakiti hati umat Islam? Tapi yang kau ambil, andai kata umat Islam ini kompak nih satu Indonesia, nggak mau bayar pajak, mau apa kalian? Mau apa kalian? Di beberapa komunitas kalau soal bayar pajak sebenarnya banyak yang memilih bagaimana caranya membayar pajak seminimal mungkin, karena gimana ya? Sebentar, ditahan dulu, ya, selesaikan dulu teman yang bernarasi baru Begini Bunda Gia, disela ya. Bunda Gia on fire. Iya. Karena yang diwajibkan atas diri kita sebagai umat Islam itu adalah zakat. Sedekah kalau apabila kita punya kelebihan. Tapi wajibnya zakat, bukan pajak. Pajak itu adalah kezalimannya umarat atau pemimpin atau penguasa kepada rakyat. Pajak itu sistem yang dibangun oleh kapitalis Yahudi. Inilah akibatnya. Ketika kita salah memilih pemimpin. Bagaimana caranya sekarang kita mau membalikan ini? Sudah, kita galakkan saja dari masjid ke masjid. Tidak boleh ada uang tersisa di kas masjid. Setiap diselesaikan, dihabiskan untuk kepentingan umat. Ambillah contoh Masjid Joko Karian Yogyakarta. Ya. Supaya apa? Kasih pelajaran kepada pemerintah kita bahwa urusan agama jangan kau sentil-sentil. Karena selama ini kalian bilang kan, pidato kalian di atas mimbar, dari mimbar ke mimbar, bahwa agama jangan dicampur adukan dengan politik. Politik itu kejam. Pala atau kau itu agama jangan dicampur adukan dengan politik. Sedangkan baginda Nabi kita mencontohkan bagaimana dia berpolitik dengan umat Islam di kota Madinah. Bagaimana agama menjadi check and balancing bagi politiknya mereka. Inilah akibat propaganda Yahudi, propaganda kapitalis Barat. Agama harus dipinggirkan. Orang kalau akhlaknya buruk, sifatnya jelek, tidak dikontrol, ditambah tidak dikontrol dengan sistem atau syariat agama, maka dia akan sesuka hati memimpin. Narkoba jalan terus, judi jalan terus, mabuk yuk jalan, segala kemungkaran, kemaksiatan terjadi. Apakah itu tidak mengundang murkanya Allah turun? Dan ketika turunnya murka Allah, bukan cuma kau yang mabuk, yang judi, yang kena saja. Orang-orang alim di sekitarmu ikut kena. Maka lisannya Menteri Agama ini mengundang datangnya murka Allah. Ini lisannya Menteri Agama. Lisan pembawa bencana bagi 287 juta rakyat Indonesia ini. Kenapa? Dia menentang Allah dan Rasulnya. Coba, zakat tidak perlu. Zakat tidak populer di zaman baginda Nabi, zaman para sahabat. Gila gak ini orang? Sekarang sedekahnya orang mau diatur-atur, akikahan orang mau diatur-atur, bahkan berkurban, menyembelih hewan kurban pun mau diatur dengan aturan dan regulasi yang dibuat-buat.
Biadab. Setan nggak tuh? Silakan yang lain, Mak Care ke, Malika ke. Bunda Herlina, lanjut. Pusing saya Bunda kepalanya. Herlina, silakan Bunda Herlina. Bunda, Ya, Mak. Aku silakan Bun. Digas mendengarkan aja Bun. Pak Ustadz. Digas aja Bun. Digas. Ya, kalau aku yakin Menteri Agama itu ya bukan orang Islam, tapi Yahudi yang memang sengaja untuk merusak orang Islam. Saya berharap untuk ke depan nanti, tahun depan, zakat fitrah atau zakat mal pribadi aja, gak usah lagi melalui masjid. Walaupun sembunyi-sembunyi pasti tetap akan diatur oleh mereka, karena dajjal itu terus mengincar. Saya sebenarnya udah kehabisan kata-kata ya. Menteri Agama itu pasti menurut di perintah atas perintah, penganut, pemuja, pengidola Mustafa Kemal Atatürk. Betul. Harusnya umat Islam bersatu. Ya, harusnya umat Islam bersatu. Ya Allah. Jangan mau disogok karena MPG, jangan mau disogok karena PKH. Bersatulah umat Islam, jangan mau kita diinjak-injak seperti ini. Rejim laknat tidak tahu malu, ngutak-ngutik dana umat. Belum kenyang juga kah? Sampai meledak tuh perut kah? Baru pada sadar. Pokoknya aku udah gak bisa berkata apa-apa lagi, Mak. Hanya kemarahan, cacian, karena jelas-jelas negeri kita saat ini dipimpin oleh Yahudi Zionis, makhluk kejam, sadis, gak tahu malu, panjang umur ya dia, ya sudah 74 ya, masih hidup, masih dikasih waktu untuk bertobat. Karena perawatnya itu keren. Perawatnya itu keren, menjaga kesehatannya, lahir batin, luar dalam, ya kan itu. Jadi makanya dia itu sehat. Karena ada bunte di samping, karena ada bunte di samping. Ya, pasca dilantik, musibah bencana alam terjadi di mana-mana, hampir di seluruh wilayah Indonesia. Itulah penyebab salah satunya. Buntet dan bobo. Mohon maaf, mungkin saya suujon ya. Tapi memang mereka biang petaka. Terima kasih, aduh, tambah panas saya gerah. Terima kasih, Mak, lanjut teh. Udah aku tambahin boleh nggak Bunda? Biar panas Bunda. Boleh Ya, sayang, ya, Dek. boleh. Silakan Mbak. Bunda Ayo, Lina, Mbak. Bunda Lina. Daripada kamu ngantuk ya kan. Ya, sayangku. Udah lama nih nggak dengar suaranya yang merdu. Lanjut deh. Bunda Lina, kan kalau mengucapkan kemarin tuh